tema yang Oke, jadi untuk mengawali kegiatan hari ini, kalian coba amati ketiga gambar yang ada di layar kalian. Ya, ada gambar seseorang yang menggunakan jaket dan sarung tangan. Kemudian ada gambar ibu yang sedang menjemur pakaian di siang hari, dan ada gambar sebuah panci yang sedang dipanaskan untuk memanaskan air. Nah, kira-kira apa saja ya persamaan dari gambar ini, dan gambar manakah yang paling sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Jadi ketiga gambar ini persamaannya kira-kira apa adik-adik? Betul sekali, karena ini tubuh kita juga bisa menghasilkan energi panas. Tidak jelas ya, merupakan sumber energi panas yang paling besar di bumi. Dan yang ketiga, gambar kompor yang sedang digunakan untuk merebus air adalah juga membutuhkan atau menghasilkan energi panas. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, yuk kita bersama membaca bacaan berikut ini. Kalian simak. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan, misalnya panas matahari, digunakan untuk mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan tahu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan dua kegiatan atau kamu kegiatan di atas, gesekannya yang kedua adalah antara kedua telapak tanganmu. Zaman dahulu orang menggunakan api dengan cara yang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda ini korek api dan kompor. Oke adik-adik, yuk temukan informasi yang terdapat pada wacana yang sudah kita baca tadi. Teman-teman, apakah yang dimaksud dengan sumber energi menghasilkan energi panas? Kemudian sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kalian ketahui. Ya, jelas sekali ya, energi panas. Bila kalian mengetahui sumber energi panas lainnya, kalian bisa catat sendiri ya. Selanjutnya, manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Banyak sekali pembuatan makanan pada tumbuhan sebagai proses fotosintesis. Matahari juga dapat membantu manusia seperti mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan untuk menjemur pakaian yang basah. Dan kemudian tunjukkanlah cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar kita. Jelas tadi sudah kita praktikkan sebentar, menggosokkan kedua tangan, menggosokkan mistar plastik pada kain yang kering. Selanjutnya, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Benar sekali, nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu tadi juga nenek moyang kita menggosokkan 2 kayu yang kering atau kayu dengan tanah yang kering sampai bisa mengeluarkan percikan api. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan energi? Api dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti memasak, menjadikan kayu lampu, untuk kegiatan api unggun, atau untuk menghangatkan tubuh. Nah, sekarang yuk kita sumber energi panas. Di buku sudah ada contoh kegiatan menanam-nasi. Kegiatan ini menggunakan alat panci dan kompor. Alat panci dan kompor bisa menggunakan ketel listrik. Saya jelas juga sumber energi panas yang digunakan untuk ketel listrik adalah listrik. Kegiatan yang selanjutnya, ya, menyetrika baju. Siapa yang pernah membantu orang tua untuk menyetrika baju di rumah? Alat yang digunakan setrika listrik. Jadi sumber energinya listrik. Dan kemudian setrika arang. Setrika arang ini digunakan pada zaman dahulu atau
atau energi yang kita biasanya masih menggunakan setrika Arab. Sumber energi yang digunakan adalah api. Oke, dari selanjutnya kalian perhatikan ketiga gambar berikut. Wah, ada gambar apa aja ini? Sama nih, ada gambar es batu ya di 3 ruangan atau tempat yang berbeda. Yang paling kiri di 2 ruangan terkena sinar matahari langsung, dan gambar yang tengah adalah di dalam ruangan atau di dalam rumah atau di dalam kelas, bukan di dalam sebuah lemari yang ada di dalam rumah. Tapi lemarinya terbuka ini. Nah, sekarang ukuran es batu itu sama ya ketiga ini. Tepat sekali, ketika es batu tersebut memiliki ukuran yang sama. Kalian coba bisa praktikkan juga secara nyata di lingkungan kalian ya. Kalian siapkan es batu dengan 3 ukuran yang sama, kemudian letakkan di 3 tempat yang seperti dicontohkan di gambar. Kemudian, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Nah, jika kalian sudah mempraktikannya pasti tahu. Yang mencair lebih dahulu adalah es batu yang diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari langsung. Percobaan, silakan maju kelompok 1. Ini anak-anak kelompok 1 masukkan dalam lemari. Sekarang maju kelompok 2, kami persilakan. Ya, ini menjadi warna ini untuk kita di sini. Nah, kaminya. Kita di luar. Ya, silakan masuk anak-anak teliti yang di dalam lemari. Silakan. Di lemari, percobaan dalam lemari. Sudah dilihat anak-anak? Sudah. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Setelah kalian melakukan percobaan,
Tepuk tangan untuk baiklah, Ibu Guru akan ambil itu tadi hasil percobaannya kami kumpulkan. Ya, terima kasih banyak. Tim dulu, silakan anak berdiri. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus, tepuk konsentrasi. Ya, silakan dulu. Ya, setelah kalian melakukan percobaan tadi, kita lanjutkan membacakan SKPD 1. Kelompok 1 dan kelompok 2 kami persilakan. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhannya, disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan asin, bahkan untuk pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apakah yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhkanlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadinya gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tangan dan gesekan antara mistar dan kain dapatkah menimbulkan energi panas? Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami persilakan lagi kelompok 2 untuk membacakan bacaannya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan, disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas merupakan matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, Tugas kalian mengerjakan SPD sesuai dengan dibaca tadi temannya. Silakan kerjakan dengan praktek. Silakan. Kalau
saya di desa, ibu memasak dengan memakai apa? Ya, kayu, betul. Ya, selain kayu kita memakai dapur